Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Untuk lebih lagi saudara memahami dan mempercayai tentang kebenaran ataupun prinsip-prinsip kehidupan setelah kematian. Ataupun kehidupan di dunia nyata yang akan berlanjut kepada kehidupan di alam yang kekal. Saya katakan berlanjut. Sebelum saya menjelaskan, saya meneruskan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Tidak membiarkan kami berjalan dengan menebak-nebak. Ataupun berjalan menurut pengertian kami sendiri. Kau menunjukkan pada kami. Kau menyediakan pada kami. Jalan yang harus kami tempuh. Jalan yang harus kami lalui. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Beberapa waktu yang lalu. Sehingga firman itu menjagai langkah hidup kami selanjutnya. Hari ini kami bersyukur karena Engkau mendatangi hidup kami oleh roh-Mu sendiri. Dan lewat firman-Mu juga. Kami siap saat ini Tuhan bagi Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Kami izinkan roh bekerja tanpa batas dalam setiap orang. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya tinggalkan satu pernyataan tentang bahwa di Wahyu 13 ayat 8. Mari kita lihat. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Di sini dikatakan tentang ada namanya tidak tertulis pada kitab anak domba. Jadi ada satu kitab kehidupan anak domba yang mencatat nama-nama kehidupan manusia yang pernah hidup di bumi ini. Mulai dari sejak dunia ini dijadikan. Pernah hidup di dunia ini. Kitab anak domba ini. Kitab kehidupan anak domba ini. Hanya mencatat ketika engkau masih hidup di dunia ini. Tapi ketika engkau sudah mati. Kitab itu ditutup. Apakah namamu ada di dalam? Apakah namamu tidak ada di dalam? Itu akan menentukan untuk kehidupan selanjutnya. Saya katakan menentukan pada kehidupan selanjutnya. Jadi kitab kehidupan anak domba ini adalah kitab yang ditulis oleh Allah sendiri. Perhatikan baik-baik ini. Kitab kehidupan anak domba ini adalah kitab yang ditulis oleh Allah sendiri. Sebab anak domba Allah itu dipersembahkan oleh Allah sendiri. Anak domba Allah ini adalah milik Allah sendiri. Dipersembahkan supaya kehidupan saudara itu dicatat di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kitab kehidupan anak domba ini adalah kitab yang ditulis oleh Allah sendiri. Yaitu mengenai siapa yang ditemukan kehidupan ilahinya. Maksud saya kehidupan ilahi Allah. Siapa yang ditemukan kehidupan ilahi Allah. Atau yang disebut dalam bahasa Yunaninya adalah Zoe. Pada dirinya ketika masih hidup di dunia ini. Sampai dia mati. Siapa yang ditemukan kehidupan ilahi Allah. Nah. Saya ingin mengajak saudara dulu. Karena ini dinyatakan di perjanjian baru. Itu dalam kitab Wahyu, kitab-kitab yang terakhir.
Yang tentu banyak berbicara tentang akhir zaman. Saya tidak melihat bahwa ini berbicara tentang akhir zaman. Ini berbicara untuk melindungi hidup saudara. Mari kita lihat. Saya ingin kalian memegang teguh apa yang saya katakan ini. Kitab ini ditulis oleh Allah sendiri. Apabila dia dapati di dalam pribadi saudara ada kehidupannya Allah yang disebut dengan kehidupan ilahinya Allah. Zoe melekat pada pribadi saudara selama engkau masih hidup di dunia ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32. Di sini Musa datang kepada Allah. Di ayat 31-nya. Karena bangsa Israel telah berbuat dosa yang besar. Membuat patung sesembahan dari emas dalam wujud lembu. Yang sama seperti patung yang disembah juga di tanah Mesir. Di mana mereka telah diselamatkan, telah dibebaskan oleh Allah. Melewati kematian. Pada hari Paskah. Sehingga mereka keluar dari perbudakan. Total mereka. Dulu budak, sekarang menjadi orang merdeka. Lewat darah anak domba. Yang dioleskan pada palang pintu. Ini mari kita lihat seruan Musa kepada Tuhan. Lalu kembalilah ayat 31. Kembalilah Musa menghadap Tuhan. Dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang, ini syafaatnya Musa. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ada dua hal. Bahkan mungkin sekarang ada muncul 3 hal. Yang luar biasa sekali. Saya tetap ingin konsisten sama seperti Tuhan konsisten. Memberikan, menjelaskannya kepada saudara. Karena kita bersama dengan Roh Kudus. Di sini ditulis. Musa di ayat 32 dengan tegas mengatakan. Allah lah yang menuliskan nama saudara dalam kitab kehidupan. Bukan malaikat. Allah yang menuliskannya. Tadi saya katakan kepada saudara, siapa yang ditemukan memiliki kehidupan ilahinya Allah, dimensi kehidupannya Allah pada dirinya, maka namanya ditulis dalam Alkitab, dalam kitab kehidupan. Kalau di Wahyu dikatakan kitab kehidupan anak domba. Di sini dikatakan Musa mengenalnya sebagai kitab yang telah kau tulis. Ini sama. Nah, saya mohon saudara. Engkau jangan meninggalkan penjelasan saya ini. Sebab kalau
engkau mendengarkannya dengan seksama, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Terlindung. Perhatikan seruan Musa. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kutulis. Jadi yang pertama, ada kelompok orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Yang menulisnya adalah tentu Allah. Mengapa Allah yang menulisnya? Karena itu adalah kehidupan ilahinya Allah. Jadi pribadi saudara ditulis, dicatat dalam kitab kehidupan yang kekal itu. Oleh Allah. Karena Allah menemukan kehidupan ilahi pada hidup saudara. Apa kehidupan ilahi ini? Adalah apa yang dikerjakan Allah dalam hidup saudara, pada hidup saudara, selama engkau hidup di dunia ini. Itu sebabnya Musa berkata, dongkolnya dia. Dia merasakan kecewa. Dia merasakan gagal. Maka dia tahu nama dia ada pada kitab kehidupan Allah. Ditulis oleh Allah. Itu mengenai pribadi Musa. Didapati oleh Allah. Hal-hal yang ilahi. Saudara bisa membacanya di dalam kitab Keluaran. Mulai dari kitab Keluaran pertama. Sampai Musa usia 80 tahun mulai memimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir. Kau bisa membacanya. Ada banyak hal. Pekerjaan Allah. Hal-hal yang ilahi. Saya katakan hal-hal yang ilahi. Yang Allah kerjakan. Sehingga dimensi kehidupan ilahinya Allah. Melekat pada pribadi Musa. Musa tahu itu. Makanya dia serukan. Hapus namaku. Coret itu. Lalu apa jawab Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa ayat 33. Siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Engkau tidak. Kau kudapati. Allah tidak punya alasan. Untuk mencoret nama Musa. Kalau dia mendapati kehidupan ilahinya Allah. Saya ingin membawa saudara kepada sesuatu yang lain. Saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Bahwa Allah yang mendandani hidup kita. Dia memberikan kepada kita perhiasan di kepala. Minggu lalu saudara ingat. Pakaian keselamatan. Yesaya 61 ayat 10. Allah bekerja supaya kita memiliki pola pikir yang memancarkan kemuliaan Allah. Karakter ilahi Allah. Dicerminkan dari dalam roh saudara. Tampil kepada jiwa saudara. Itu seperti hiasan pada kepala saudara. Allah menyediakan juga pakaian. Allah mengerjakan pakaian keselamatan. Pakaian keselamatan sampai pada kekekalan. Saya katakan kekekalan. Sehingga saudara berjalan selama hidup di dunia ini. Allah kenakan pakaian selamat. Allah sediakan tindakan-tindakan yang benar. Yang harus saudara lakukan. Yang harus saudara terapkan. Allah sediakan.
Begitu cara Allah bekerja. Oh, luar biasa ini Allah. Luar biasa sekali saya katakan. Apa yang Allah lakukan hadapi hidup saudara. Bahkan dikatakan, orang Lewi, saya sudah sampaikan minggu lalu. Mereka untuk datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Berada di dalam hadiratnya Tuhan. Bersama dengan Tuhan terus menerus. Mereka juga Allah yang menentukan apa yang harus mereka pakai. Apa yang harus terjadi pada hidup mereka. Allah yang menentukan. Tetapi ingat, manusia tetap memiliki kehendak bebas. Untuk mengambil apa yang Allah sediakan. Menerapkannya dalam kehidupannya. Atau tidak sama sekali. Minggu lalu saya juga sampaikan bagaimana Allah menunjukkan dia bekerja. Mengganti pakaian imam besar Yosua. Di Zakaria pasal 3. Saya mohon untuk ditayangkan saya. Zakaria 3, ayat 3, dan ayat 4. Zakaria 3, ayat 3, dan ayat 4. Saudara lihat pada tayangannya. Satu persatu, perlahan-lahan saudara. Sampai saya menjelaskannya pada saudara. Bagaimana pakaian kotor. Najis di mata Allah. Yang dikenakan dalam kehidupannya imam besar Yosua. Nyaris imam besar Yosua ini kalau pakaiannya tidak diganti. Dia akan bernasib malang sama seperti imam besar Kayafas. Yang saya sudah jelaskan kepada saudara. Jadi Allah menggantikan pakaian kotor itu. Ini adalah berbicara bagaimana Allah bekerja. Ini disebut dengan pekerjaan roh. Di dalam diri saudara. Menyesuaikan. Dan memberikan kehidupan. Menyesuaikannya dengan firman. Memberikan kehidupan lewat firman. Dia bekerja dari hati nurani saudara. Salah satu fungsi daripada roh. Kita lihat sekarang Wahyu 19 ayat 18. Ini yang Allah kerjakan. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Dia menyiapkan supaya saudara menjadi mempelai wanita. Dia menyiapkan jubah kebenaran. Sampai dia mendapati, dia bekerja terus. Sampai dia menemukan, dia mengetahui bahwa saudara telah siap sebagai mempelai wanita. Itu yang Allah kerjakan. Allah tidak ada hubungannya. Kalau saudara tidak mengenakan ini adalah hukuman. Bukan, itu adalah konsekuensi daripada engkau tidak menerima pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia bekerja. Di Filipi, mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi berbuatlah. Tunjukkan bahwa engkau telah selamat. Dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketika pemimpinnya. Ketika saya tidak hadir bersama dengan saudara. Saudara tetap mengerjakan keselamatan. Yang menuntun saudara sampai kepada keselamatan. Di alam kekal nanti. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan saya yang berkhotbah. Bukan gembalamu yang melayani engkau selama ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini menunjukkan. Berarti saudara memiliki kehendak bebas. Dan saudara adalah Tuhan. Saudara adalah Raja atas kehendak bebas saudara. Tapi Allah bekerja sedemikian rupa. Tidak memaksa. Tapi dia tahu caranya. Supaya kehendak bebas saudara itu. Saudara gunakan
menjadi sama dengan kehendak Allah. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi, kita kembali lagi pada Keluaran 32. Apa yang dikatakan oleh Musa, permohonan Musa ini. Saya ingin supaya saudara benar-benar bisa memahami. Ini pemahaman apa yang saya bagikan pada saudara. Ini akan membuat saudara akan berlanjut kehidupannya setelah kematian di alam yang kekal. Dan bahkan saudara akan mengalami kebangkitan. Diperkenan oleh Allah untuk mengalami kebangkitan di kebangkitan yang pertama. Kita lihat di sini. Apa yang diserukan Musa. Dia bilang, hapus namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Lalu Tuhan bilang, wow, kau tidak berdosa. Kau tidak memenuhi syarat untuk namanya aku hapus. Aku berdaulat, aku yang menulis. Itu atas kemauanku. Ukuranku. Katakan ukuranku. Bukan ukuran saudara. Dan Musa tahu hal itu. Saya dibukakan barusan oleh Roh Tuhan. Saudara juga bisa tahu. Nama saudara tertulis. Dalam kitab kehidupannya Allah. Atau tidak. Mari saya ingin membagikan sesuatu yang selama ini adalah suatu tipuan yang besar menipu saudara yang melayani Tuhan selama ini. Menipu saudara yang melihat para pelayan-pelayan Tuhan selama ini. Mari kita buka sekarang. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Di ayat 1-nya, ketika Yesus mengutus ke-70 murid. Di ayat 1, saudara lihat pada tayangannya. Untuk mendalui ke setiap kota yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Yesus memberikan otoritas dan kuasa kepada mereka. Lalu ketika mereka kembali, apa yang terjadi? Mari kita baca dari ayat 17. Dari ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku lihat iblis jatuh seperti kilat dengan segera. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa itu diberikan sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Tidak akan ada dalam perjalanan kamu selanjutnya. Tidak akan ada yang membahayakan kamu. Ayat 20. Ini adalah peringatan buat kita. Namun demikian, janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Roh-roh jahat, iblis. Tetapi bersukacitalah. Karena namamu ada terdaftar atau tertulis di surga. Berarti dalam kitab kehidupan yang ditulis oleh Allah. Saya ingin roh Tuhan sekarang menegur saudara. Menunjukkan kepada saudara. Selama ini. Hal yang salah pada diri saudara. Yesus berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bagaimana bisa roh-roh itu takluk kepadamu, engkau tidak bersukacita? Dia bilang, Yesus mengatakan jangan, engkau harus taati. Kalau tidak, engkau tidak hidup dalam kebenaran.
Wow. Ini luar biasa. Lihat, mereka kan bukankah mereka diutus. Mereka mengerjakan sesuatu untuk Tuhan mereka. Mereka melayani untuk Tuhan. Ada banyak orang pelayan. Tapi Yesus berkata dengan tegas, ingat ini bukan perkataan saya. Ini bukan tafsiran saya. Ingat ini bukan perkataan salah satu rasul. Atau nabi. Tapi ingat, ini adalah Yesus langsung. Kalau kata jangan, berarti jangan kau lakukan. Jangan terjadi pada dirimu. Janganlah kamu bersuka cita. Karena kamu bisa mengerjakan banyak hal. Termasuk menghardik setan. Bagi Allah. Kita tidak boleh bersuka cita. Dan banyak orang bersuka cita. Selesai pelayanan. Selesai dia mengabdi kepada Tuhan. Selesai dia memberikan banyak hal yang dia bisa selesaikan. Apa yang Tuhan suruh pada dirinya. Yesus justru berkata, tetapi bersukacitalah. Saya ingin supaya ini menjadi ingat-ingatan bahwa saudara tertanam pada rohmu. Terbungkus kuat dalam hatimu. Tetapi bersukacitalah. Karena namamu ada terdaftar di surga. Alkitab bukan hanya mengatakan ini lahir baru. Saya sudah jelaskan di awalnya hari ini kepada saudara. Nama saudara tercatat, tertulis di surga. Itu adalah karena dalam pribadi saudara didapati kehidupan ilahinya Allah. Yang dikerjakan oleh Allah, bukan oleh saudara. Melekat pada hidup saudara. Jadi saudara, engkau bersuka cita karena pekerjaan-pekerjaan Allah. Allah, apa yang Allah kerjakan di dalam diri saudara. Bukan apa yang saudara kerjakan untuk Allah. Saudara bersuka cita. Alkitab mengatakan, kau bersuka cita apa yang Allah kerjakan dalam hidup saudara. Itu yang membuat namamu tercatat di surga. Itu yang membuat namamu tertulis di surga. Dalam kitab kehidupan. Dan bukan karena apa yang kau bisa kerjakan bagi Allah selama hidup ini. Ada banyak jemaat yang merasa gak memiliki iman. Atau mengalami kemunduran. Down. Kenapa? Aku gak berarti. Karena aku tidak bisa mengerjakan hal-hal yang berarti buat Tuhan. Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu bersukacita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena kau yang menaklukkannya. Apa yang kau bisa kerjakan ketika aku mengutus engkau, menyuruh engkau, menyiapkan diri ke setiap kota. Dan kau bisa kerjakan itu bagi Tuhan. Bukan kau bersukacita karena itu. Tapi kau harus bersukacita. Karena apa yang Allah telah kerjakan di dalam dirimu. Sehingga apa yang merupakan tujuannya Allah. Itu menjadi destiny buat hidupmu. Di Kejadian 1 ayat 26 itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hanya Allah saja. Saya ulangi. Hanya Allah saja yang sanggup mengerjakannya di dalam hidup saudara. Dan olehnya saudara bersukacita.
Hanya Allah saja yang sanggup. Supaya saudara bisa menggambarkan rupa Allah. Perhatikan baik-baik. Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Komplit. Sama. Bukan persis. Sama dengan gambar dan rupanya Allah. Itu sebabnya engkau diubah. Setiap saat Allah bekerja dalam hidup saudara. Supaya bukan namamu tercatat atau tertulis di kitab kehidupan. Bukan. Supaya engkau menjadi sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 29-30. Jadi kita lihat di sini. Apa yang Allah kerjakan itu. Sehingga ada kehidupan ilahi dalam hidup saudara. Apa yang Allah sediakan. Tindakan apa yang saudara disediakan oleh Allah. Dan saudara diberi kekuatan untuk melakukannya. Itu adalah. Saya ulangi. Itu adalah pekerjaan Allah. Untuk itu saudara bersuka cita. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Itu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Dari atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah berfirman. Di sini digunakan kata Elohim. Digunakan kata Elohim. Baiklah kita menjadikan manusia. Supaya mereka menjabat. Yang berkuasa. Nah Allah ingin menciptakan suatu makhluk. Seperti itu. Siapa yang mengerjakannya? Allah. Sampai hari ini. Kejadian 1 ayat 26 ini tetap berlaku. Allah yang mengerjakan dalam hidup saudara. Dan sangat dahsyat sekali dia bekerja. Dia bisa tahu. Bagaimana membujuk. Raja yang berkuasa atas hidup saudara. Yaitu kehendak bebas saudara. Egonya saudara. Dia tahu. Itu sebabnya. Izinkan Allah bekerja lebih besar lagi. Sebelum engkau dipanggil oleh Tuhan. Sebelum terlambat. Di sini saya ingin menjelaskan. Kau bersuka cita karena pekerjaan Allah. Di dalam hidup saudara. Mengubah karakter saudara. Sama seperti karakternya dia. Oke. Itu adalah prolog. Itu adalah prolog yang saya mau sampaikan pada saudara. Mari kita akan sampai kepada beberapa hal yang saudara harus bisa memahami. Dan saudara tidak bisa, saya katakan, saudara tidak bisa mengelak. Karena ini adalah kedaulatan Allah. Ada
3 kelompok orang yang pernah hidup di bumi ini. Saya ulangi sekali lagi. Ada 3 kelompok orang yang pernah hidup di bumi ini. Di dunia ini. Mau berapa saat pun juga dia hidup. Tapi dia pernah hidup di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ataupun kitab kehidupan anak domba. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi ini akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kemudian kita lanjut lagi dalam Wahyu. Wahyu 20. Ayat 15. Perhatikan baik-baik. Ini kelompok orang pertama. Tidak tertulis. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kenapa namanya tidak tertulis. Wahyu 20. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini lautan api yang kekal. Itu adalah penghukuman. Jadi yang pertama, ada nama orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Yang kedua, kelompok orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya Musa tahu bahwa namanya ada pada kitab kehidupan. Tapi Paulus juga tahu siapa dan siapa. Wah, tentu saya memohon pada Tuhan. Untuk saya diberi anugerah juga. Sama seperti Rasul Paulus. Untuk mengetahui di antara jemaat saya. Saya yakin Allah mau menyediakan itu buat saya. Mengetahui siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Mari kita mulai dari Filipi 4 ayat 13. Bahkan Paulus menyebut nama di sini. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku. Dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens. Dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus tahu nama sahabat-sahabatnya. Yang bekerja bersama dengan dia. Mengabdi kepada Tuhan. Tapi Paulus meyakini orang-orang ini namanya tertulis bukan karena apa yang dia kerjakan bagi Tuhan. Bersama-sama dengan dia. Tapi karena apa yang Allah kerjakan di dalam diri orang ini. Terbukti terlihat dalam kehidupan mereka. Dilihat oleh Paulus. Jadi nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Wah, saya mohon pada Tuhan. Saya diberi anugerah itu juga. Supaya saya tahu di antara jemaat saya. Siapa yang namanya tertulis. Wahyu 21. Ayat 7. Barang siapa menang.
yang akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, maaf saudara. Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20. Mari kita lihat Wahyu 20. Maaf saudara. Wahyu 21 tadi. Wahyu 21 ayat 27. Ini dalam kerajaannya dia. Ini dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudara baca di situ. Ini tentang langit baru dan bumi yang baru. Mari kita baca ayat yang terakhir. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ada orang-orang tertentu yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kemudian kita lihat lagi di Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis, tidak ditemukan. Berarti ada nama yang ditemukan, tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Berarti ada nama orang yang tertulis. Dan dia tidak akan masuk ke dalam tempat perapian itu. Wahyu 13 ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi ini akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Berarti ada nama yang tertulis. Ada dua. Mari sekarang saudara. Ada kelompok orang yang ketiga. Kelompok orang yang ketiga. Yang namanya pernah tertulis tapi dihapus. Dari kitab kehidupan anak domba. Namanya pernah tertulis. Tapi dihapus. Dalam perjalanan hidup dia. Sebelum dia mati. Sebelum dia meninggalkan dunia ini. Namanya dihapus. Tertulis awalnya. Kemudian dihapus oleh Allah. Hanya Allah saja yang sanggup menghapusnya. Wah, tentu saudara berdebar-debar jantung saudara. Siapa mereka ini? Saudara membutuhkan apa yang saya mau jelaskan minggu yang akan datang. Mazmur 69. Lihat. Raja Daud mengalami kesesakan dari orang-orang yang bagi dirinya dia sendiri tidak memiliki rasa bersalah terhadap orang-orang demikian. Tapi kita lihat dalam doanya kepada Tuhan. Ini yang harus saudara pahami. Mazmur 69 ayat 29.
Kita baca dari ayat 28. Siapa orang-orang ini? Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar dalam satu kitab. Daud dengan berani mengatakan, hapus nama mereka karena kehidupan mereka. Nama bisa dihapus. Tercatat, tapi bisa dihapus. Mari saya lihat, saudara. Karena ini perjanjian lama, mungkin saudara tidak terlalu bergairah. Itu kan perjanjian lama. Kristus kan belum mati. Mari kita lihat. Sekarang kepada jemaat di Sardis di Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya. Bukan hanya menulis. Ya, menulis atau tidak menghapus. Tapi aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Dan di hadapan para malaikat-malaikatnya Tuhan. Ini menunjukkan pada kita bahwa nama bisa dihapus kalau saudara tidak mengalami kemenangan. Sama seperti jemaat di Sardis. Saudara tidak mengalami kemenangan. Satu ayat lagi. Di Wahyu 20 ayat 15 yang tadi kita sudah baca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan saya baik-baik. Mungkin awalnya dia tertulis. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya semasa dia hidup di dunia ini, dihapus oleh Allah. Sehingga menjadi tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan ketika dia mati, dia sudah siap untuk penghukuman yang kekal. Karena namanya dihapus. Jadi ada 3 kelompok orang. Mari. Sekarang kita mulai membahas dulu lebih definisi daripada kitab kehidupan anak domba ini. Ini adalah kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Dan kitab kehidupan anak domba ini menentukan dengan mudah bagi Allah. Siapa yang tertulis namanya tidak akan mengalami penghukuman. Siapa yang tidak tertulis akan mengalami penghukuman. Entah awalnya dia tertulis, tapi kemudian dihapus menjadi tidak tertulis. Sebab apa? Sebab di Wahyu 17 ini hal yang penting buat saudara pahami. Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasan. Ini binatang kekuatan daripada iblis. Ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi
yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi di sini dikatakan, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka yang diam di bumi, berarti yang masih hidup. Berarti itu kitab kehidupan anak domba yang disembelih. Itu yang pertama, dia mencatat nama-nama atau pribadi-pribadi kehidupan daripada orang yang diam di dunia ini. Sejak dunia dijadikan, berarti mulai dari Adam. Sampai selanjutnya. Sampai pada zaman, seluruh zaman ini berakhir. Dimulai dengan langit baru dan bumi yang baru. Dia mencatat. Atau dia tidak mencatat. Itu kitab kehidupan anak domba. Yang telah disembelih. Perhatikan baik-baik. Nama kitab itu adalah kitab kehidupan anak domba Allah. Berarti ini ada hubungannya dengan anak domba Allah yang disembelih. Yaitu Yesus. Untuk pengampunan dosamu. Berarti ini berkaitan erat dengan nama pribadi saudara dicatat dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya Allah mendapati bahwa dalam pribadi saudara ada kehidupan ilahi milik Allah. Nyata dalam hidup saudara. Maka nama saudara tercatat. Dan itu disebabkan. Itu berkaitan. Karena anak domba yang disembelih itu. Jadi ini kaitan erat kitab kehidupan ini. Kuat dengan ketika engkau lahir baru. Itu yang pertama. Mencatat nama-nama pribadi. Yang kedua. Buku kehidupan ini. Mencatat semua pekerjaan ilahi. Atau Zoe. G2222. Mencatat semua pekerjaan ilahi. Dan kalau dalam buku kehidupan ini didapati ada pekerjaan ilahi saudara, maka saudara tidak akan dihakimi. Tapi saudara juga bisa dihakimi menurut kitab-kitab yang lain. Mari kita lihat Wahyu 20. Ini kita bicara tentang kitab-kitab nih. Dan aku melihat, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi satu kitab kehidupan untuk mendapati apakah ada kehidupan ilahi. Dan satu kitab kehidupan adalah untuk mendapati apa yang saudara perbuat juga. Jadi semasa hidup saudara, secara fisik, saudara akan dihakimi berdasarkan kitab. Karena kitab itu menunjukkan fakta nyata. Jadi kalau saudara berubah, maka fakta nyatanya berubah juga. Yang ketiga. Saya sudah sampaikan tadi Lukas 10 ayat 20. Yesus melarang kita untuk bersuka cita karena apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi yang terbesar sukacita menurut kitab. Kalau nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, saudara harus bersuka cita.
Ingat, ketika engkau diselamatkan, ketika engkau kembali bertobat, malaikat di surga bersukacita. Tapi kapan kau bersukacita? Kau bersukacita karena pekerjaan-pekerjaan Allah nyata dalam hidup saudara. Itu menyebabkan saudara memanifestasikan setiap hari hasil pekerjaan Allah itu. Tampil di mana-mana dalam wujud kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat saudara bersukacita. Bersukacitalah saudara. Karena namamu tertulis di surga. Yang keempat. Nama orang yang tidak tertulis. Ini prinsip-prinsipnya. Dalam kitab atau tidak terdapat dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih itu. Nama-nama orang yang pribadi itu akan dilempar ke dalam danau api yang kekal. Ingat, itu adalah api yang kekal. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, sudah saya jelaskan. Lukas pasal 16, ketika orang kaya itu yang ternyata adalah imam besar Kayafas. Ketika dia mati, dia sangat menderita. Dia jauh. Karena ada jurang pemisah. Dia menatap ke atas. Dia lihat Abraham. Dan dalam dekapannya itu adalah Lazarus si miskin yang borokan itu. Ini adalah gambaran. Bahwa nama orang yang tidak tertulis namanya pada kitab kehidupan anak domba akan berakhir di situ. Inilah kelanjutan hidup setelah kematian. Jadi, tulis yang kelima. Tadi saya sudah sempat jelaskan pada saudara. Hubungan kitab-kitab di Biblion dalam bahasa Yunaninya. Yang mencatat semua perbuatan dengan kehidupan anak domba itu adalah, dengarkan saya. Perhatikan baik-baik. Apa yang saudara perbuat itu dicatat dalam kitab perbuatan. Dan juga itu akan dinilai. Perbuatan saudara tersebut itu menghasilkan dosa, berarti tidak ada kehidupan ilahinya Allah. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Mazmur 51. Siapkan lebih dahulu. Ayat 16 saudara lihat pada tayangan, saya akan jelaskan. Daud mengatakan, lepaskan aku dari hutang darah ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Perbuatan saudara yang dicatat oleh kitab-kitab itu. Apakah dia akan menghasilkan kehidupan ilahi Allah nyata dalam hidup saudara? Berarti, mari kita lihat. Mazmur 51. Lepaskan aku dari hutang darah ya Allah. Allah keselamatan, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Saya sudah jelaskan kepada saudara tentang hutang darah. Hanya ada satu. Pengampunan dosa. Dan dosa saudara diampuni. Karena saudara mau menerima pengampunan seutuhnya sempurna. Lewat pemberian Allah, yaitu anak domba yang disembelih. Untuk pengampunan dosa saudara. Kalau saudara menerima. Dan maksud saya gini. Kalau perbuatan saudara berdosa. Tetapi saudara mau menerima hutang darah. Itu dibayar
oleh anak domba itu, saudara menerima pengampunan yang sempurna. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Itu dibayar upahnya. Hutangnya dibayar oleh darah anak domba. Maka Allah melihat ada kehidupan ilahi Allah pada dirimu. Dan Allah tidak melihat lagi dosamu. Kalau saudara mau menerima pengampunan Allah itu. 1 Petrus 3 ayat 18, saudara lihat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang benar untuk orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini yang Allah sediakan. Anak domba itu. Kalau engkau terima. Ingat. Perbuatan dosamu itu adalah hutang darah. Siapa yang mau bayarnya? Kalau engkau terima. Seutuhnya. Seluruh. Kesempurnaan daripada pengampunan dosa yang hanya satu kali ini saja. Dikatakan Kristus hanya mati satu kali. Tiap engkau berbuat dosa dia tidak perlu mati lagi. Tapi engkau terima seluruhnya. Maka namamu akan tercatat di surga. Dalam kitab kehidupan. Saya akan berikan satu contoh pada saudara. Supaya saudara memahami poin yang kelima ini. Yudas Iskariot dipilih oleh Yesus ketika dia masih benar. Saudara baca dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku itu sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Kalau kau baca ini dalam NKJV. Kalau kau saudara baca ini dalam New King James Version. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Jesus answered them. Did I not choose you, the 12? Digunakan kalimat past tense atau lampau. Bukankah aku yang memilih kalian yang 12 dulu? And one of you is a devil. Dulu aku memilih kamu. 12 orang. Dulu. Semuanya itu pilihan Allah. Pilihan Bapa diberikan kepadaku. And one of you is. Digunakan present tense. Saat ini. Jadi dulu. 12 orang ini. Pilihan Bapa. And one of you is a devil. Tapi sekarang. Satu dari antaramu. Dari antara 12 itu. Itu. Menjadi jahat. Seperti iblis. Berarti. Yudas dulu namanya tertulis. Saya ulangi. Namanya tertulis
Tapi sekarang dihapus. Mari kita lihat. Apa yang dikerjakan oleh para rasul. Itu begitu kuat. Dia tahu. bahwa Yudas masuk neraka. Kisah 1. Ayat 15. Lihat, pada hari-hari itu ketika berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami, mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri. Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kami. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes. Sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas. Dan juga bernama Yusus dan Matias. Ingat, 2 nama orang ini. Yusuf yang disebut Barsabas dan Yusus yang disebut Matias. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi persoalannya sekarang mereka ingin menampilkan siapa-siapa nama yang masih tercatat. Itu yang akan melayani untuk menggenapkan firman Tuhan. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Kaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari antara kedua orang ini. Tidak usah diragukan. Kedua nama ini itu tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Tapi persoalannya, nama Yudas dicoret. Dikatakan untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Namanya dicoret. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Menjadi 12. Lalu kenapa nama Yudas bisa dicoret? Awalnya dia dipilih. Namanya tertulis. Kenapa dia bisa dihapus? Sebab Yudas mau membayar sendiri hutang darahnya. Dia tidak mau menerima kesempurnaan daripada korban anak domba Allah itu. Beda dengan Petrus. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Dosa Yudas. Dia tidak bersaksi dusta. Baik tentang Yesus dan tentang dirinya. Dia hanya diminta tolong. Untuk menunjukkan. Yang mana namanya Yesus. Maka suatu hari Yesus di pengadilan juga pernah berkata begini. Kenapa kamu susah-susahnya berani? Tiap hari aku ada di bait suci. Jadi mahkamah agama pada waktu itu. Ingin mencari orang mendapatkan saksi dusta. Dan dia tidak dapati itu. Dari Yudas. Yang penting Yudas dibayar dengan 30 keping perak. Adalah hanya untuk menunjukkan. Satu hari sebelum Paskah. Tetapi beda dengan Petrus. Kalau saudara melihat dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27. Ini apa yang dikatakan oleh Yudas ketika dia menyesal.
Pada waktu Yudas ayat 3 yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, mensesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Menyerahkan darah orang yang terbersalah. Berarti dia memiliki hutang darah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Kembali perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ. Dan menggantung diri. Hutang darahnya Yudas. Dia bayar sendiri. Itu persoalannya. Kayafas, imam besar, juga membayar sendiri hutang darahnya. Kayafas yang berkata, Yohanes pasal 11 ayat 50. Ketika orang pamornya imam besar makin pudar, kelompok orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Karena Lazarus, saudara Maria dan Marta, dibangkitkan oleh Yesus. Dan akhirnya pamor itu dan mereka khawatir itu menjadi alasan bagi tentara Roma untuk menghancurkan bait suci. Lalu kemudian dikatakan ayat 49. Tapi seorang di Yohanes 11 ayat 49. Tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dia pikir kita perlu korbankan. Dia nggak tahu. Itu bukan datang keluar dari mulut Kayafas pribadi. Ayat 51, hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Tapi sebagai imam besar. Berarti jabatan imam besar itu masih dikendalikan oleh Allah. Dan menurut ketentuan Allah. Walaupun pribadi yang ngomongnya adalah orang berdosa yang masuk neraka. Bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa. Imam besar bernubuat, yaitu Kayafas sendiri. Tapi ayat 50 ini, itu datang dari kedengkiannya dia. Lebih baik kita mengorbankan darah seseorang. Dan ini yang terwujud. Hasilnya adalah di Matius pasal yang ke 27. Matius 27. Ayat 25. Ini di hadapan Pilatus. Mengirimkan Yesus untuk dihukum mati. Lalu kemudian rakyat mendukung suara bulat apa yang diputuskan oleh imam besar Kayafas. Dan di ayat 25-nya. Ketika Pilatus, di ayat 24-nya berkata. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami. Dan atas anak-anak kami. Atas satu generasi berikutnya. Ini suara yang dihasilkan dari Yohanes pasal 11 tadi. Yang berasal dari Kayafas. Lebih berguna satu orang mati daripada seluruh bangsa ini binati. Dan akhirnya mereka menyuarakan. Biarlah darahnya ditanggungkan. Kami akan bayar darah kematiannya Yesus. Ditanggungan atas kami. Dan anak-anak kami. Satu generasi kemudian. Bukan anak cucu. Anak. Saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan.
minggu-minggu lalu. Genaplah apa yang Tuhan katakan. Kayafas masuk ke neraka. Karena dosa lidahnya, maka dia kepanasan. Minta Lazarus. Diperintahkan oleh Abraham untuk mencucukkan jari tangannya ke dalam air, lalu melekatkannya kepada lidah daripada Kayafas. Mulut. Namanya tidak tercatat. Karena dia berupaya untuk membayar hutang darahnya sendiri. Itu sebabnya tahun 70 Masehi. Yerusalem diluluh lantakan, bait suci dihancurkan. Saya katakan dihancurkan. 1,1 juta orang mati. Saudara mau tahu, bapak dan anak, satu generasi, itu ukurannya di orang Israel 40 tahun. Betul, Yesus menubuatkan itu pada tahun 30 Masehi. Waspadalah, dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Genap satu generasi. Jadi nama Yudas dihapus. Kayafas dihapus. Yang keenam. Kalau engkau lihat di Keluaran 32. Yang tadi kita sudah baca. Saudara bisa lihat situ. Yang keenam ini adalah mereka yang telah diselamatkan lewat darah anak domba Paskah di Mesir. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi ketika mereka berdosa kepada Allah. Saudara lihat ayatnya. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. 32 lebih dulu. Penjelasannya di 33. Ketika Tuhan berkata mereka yang berdosa saja akan kuhapus namanya. Mereka yang menyembah patung lembu emas. Dan didapati. Dan serta dibunuh. Atas seizin Allah. Karena mereka tidak layak. Namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sejumlah 3.000 orang. Lalu siapa yang membunuh mereka? Saudara mereka sendiri. Yaitu Bani Lewi. Meski Musa memohon agar nama Musa dihapus dalam kitab kehidupan. Karena Allah ingin memusnahkan bangsa Israel. Musa mengatakan gantinya adalah namaku aja. Asal mereka jangan dimusnahkan. Sebab telah memberontak terhadap Allah. Namun saya mau kasih tahu pada saudara. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menghapus nama Musa. Dengan tegas mengatakan hanya mereka yang berdosa. Mereka yang tidak mau menyambut. Dalam perjalanan hidup mereka menuju tanah Kanaan. Darah anak domba yang disembelih di tanah Mesir. Yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi yang akan membawa mereka pada perjalanan sukses sampai tanah Kanaan. Mereka yang hanya mau separuh-separuh saja. Tidak menerima keselamatan. Mereka mencari dewa lain. Untuk keselamatan perjalanan mereka. Mereka lah yang akan dihapus namanya. Yang ketujuh. Wow. Ini luar biasa saudara. Yang ketujuh, Wahyu 21. Ayat yang ke
Sebenarnya ayatnya sampai 27, tapi kita tidak akan baca seluruhnya. Maka datang seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu berkata kepadaku, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Wow. Ini luar biasa, saudaraku. Dan di sini dengan jelas dikatakan, nama orang ini tertulis dalam kitab kehidupan. Siapa yang membuat namanya tertulis? Karena Allah yang membuat mereka siap menjadi mempelai wanita. Jadi pengantin perempuan sebagai kota Yerusalem yang turun dari sorga, berarti hasil pekerjaannya Tuhan sendiri. Itu adalah kehidupanmu. Gereja Tuhan. Itu tercatat dalam kehidupan anak domba. Kita lihat di ayat 27-nya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja. Yang terbilang. Yang telah disiapkan oleh Allah. Itu kitab anak domba. Kehidupan anak domba. Yang ke-8. Di Wahyu 3 ayat 4 dan 5 yang saudara sudah saya awali tadi. Ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Baru siapa menang, ia tidak akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Baru siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Mereka akan tertulis. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikat. Ingat ini gereja. Ini gereja Tuhan. Dituntut. Jadi yang ke-8 adalah mencatat mereka yang menang. Menang atas apa? Saya nanti akan bagikan di sesi khusus tentang gereja di Sardis ini. Karena yang bagus. Jadi mereka yang tidak bisa menang terhadap tekanan sistem dunia ini. Sehingga tidak bisa berjalan bersama dengan Kristus seperti di ayat yang keempat. Di dunia ini, ketika masih hidup, layaknya Henokh. Yang berjalan selama 300 tahun lamanya. Kalau saudara tidak mampu berjalan bersama dengan Kristus seperti Henokh selama yang hidup 300 tahun. Saudara paling hanya diminta berjalan bersama dengan Kristus 60, 70, 80 tahun saja. Maka namamu akan dihapus dalam kitab kehidupan. Jadi kesimpulannya. Dari 8 poin ini. Kesimpulannya. Jadi semasa kau hidup di dunia ini. Ketika engkau sudah lahir baru. Ingat. Itu akan menentukan. Bagaimana perjalanan hidupmu selanjutnya. Di dunia roh. Sesudah engkau mengalami kematian. Itu sebabnya disebutkan kitab kehidupan anak domba. Jadi pentingnya saudara lahir baru, betul. Tetapi ingat, kitab itu mencatat sampai engkau mati. Dan disitulah sangat menentukan sekali masa hidupmu yang akan berlanjut nanti sesudah kematian. Jadi di sini tidak ada perkecualian. Minggu depan saya akan bagikan kepada saudara.
hal yang lebih mendetail sekali. Bahkan sampai kenapa ada nama orang tercatat awalnya, tetapi kemudian dihapus. Waspadai hidup saudara. Jangan tanggung-tanggung hidup. Mampukah saudara hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Seperti yang dikatakan di ayat 4 ini. Wahyu 3 ayat 4. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Yaitu orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan. Alkitab berkata. Karena mereka layak untuk itu. Siapa yang memberikan pakaian? Allah. Tapi persoalan yang kau tidak mau menerima secara utuh. Kau melakukan pemilihanmu sendiri. Itu sebab yang berjaga-jagalah dalam hidupmu. Allah memperingatkan saudara. Supaya saudara berhasil. Nama saudara tetap tertulis. Sampai akhir hayatmu. Dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau memperingatkan kami. Dengan tegas. Bahwa karya keselamatanmu itu Tuhan. Yang kau kerjakan. Sempurna. Termasuk dosa kami saat ini dan dosa yang akan datang. Tetapi banyak orang yang hanya menerima. Dan mau menanggungnya sendiri. Sesudahnya. Bahkan menolak. Dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Untuk mereka menanggung risiko sendiri. Untuk mereka mau membayar sendiri. Apapun harganya untuk kehidupan mereka sendiri. Terima kasih karena Engkau memperingatkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih untuk apa yang Kau singkapkan pada kami. Membuat kami lebih kuat lagi untuk terus mempersembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari di depan. Engkau mengajari kami bagaimana kami untuk terus memelihara keselamatan itu sampai pada memasuki kehidupan yang kekal nanti. Kami bersyukur padamu untuk apa yang kau firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.